adab-adab seorang pelajar di dalam menuntut ilmu. Yang pertama, taharatul qalbi wat takhalli 'anil mukhalafat. Bersihnya hati dan kosongnya daripada pelanggaran-pelanggaran. Itu adalah modal pertama seorang talibul ilmi yang akan menuntut ilmu agama. Hatinya yang merupakan wadah untuk menampung ilmu tersebut harus bersih dan kosong daripada segala pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu fi muqaddimati syarhil muhazzab. Berkata Imam Nawawi rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, di dalam muqaddimah syarah al-muhazzab, yaitu majmu', di dalam muqaddimah kitab al-majmu' syarah al-muhazzab. Kata Imam Nawawi, yanbaghi lil muta'allimi ay yutahhira qalbahu minal adnas. Seyogianya bagi seorang pelajar itu bahwa ia membersihkan akan hatinya minal adnas, daripada kotoran-kotoran. Sombong, dengki, iri, dendam, dan penyakit-penyakit hati lainnya. Kenapa? Liyasluha liqabulil ilmi wa hifzihi wa istithmarih. Agar pantas untuk menerima ilmu dan menghafalkannya serta mengembangkannya. Ilmu itu adalah cahaya yang akan diletakkan ke dalam hati seseorang. Maka hati adalah wadah ilmu. Karena ilmu adalah cahaya yang mulia, maka wadah yang menampungnya harus bersih, supaya bisa menerima ilmu dengan baik, bisa menghafalkannya, menjaganya, dan mengembangkannya. Fa fi sahihain, maka di dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim sahihain, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, inna fil jasadi mudghatan. Sesungguhnya di dalam jasad ada segumpal daging. Idza salahat atau idza saluhat. Ain fi'ilnya boleh dibaca dhammah, boleh dibaca fathah. Sebahagian pensyarah hadis menyebutkan dibaca fathah lebih afdal atau afsah daripada dibaca dhammah. Idza salahat, apabila segumpal daging itu bagus, salahal jasadu kulluh, bagus pula lah jasad itu seluruhnya. Hebat sekali peranan segumpal daging yang ada di dalam jasad itu. Karena bagus dan tidak bagusnya jasad ada pada segumpal daging itu. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, dan apabila rusak segumpal daging itu, fasadal jasadu kulluh, rusaklah pula jasad itu seluruhnya. Hebat sekali ini segumpal daging. Apa sih segumpal daging itu? Ala wahyal qalbu. Ingat, dia adalah hati, kata Nabi. Perhatikan, kata Nabi, segumpal daging itu, dia adalah hati. Jika kita melihat seseorang berakhlak mulia, bertutur kata yang indah, itu adalah unwan, pertanda bahwa hatinya adalah bagus. Dan jika kita melihat perbuatan seseorang tidak baik, tutur katanya kasar, sembarangan, itu menunjukkan bahwa batin hatinya juga rusak. Gak ada istilah kalimat yang penting hatinya, yang penting hatinya, tapi perbuatan kamu rusak, ya itu sudah hati kamu. Perbuatan kamu melanggar syariat, ucapan kamu tidak terkontrol, ya itulah hati kamu. Al-zahiru unwanul batin, kata para ulama, al-zahir unwanul batin. Zahir itu adalah unwan, alamat, tanda bagi batin. Kalau
Orang yang perbuatan secara zahirnya saja bagus belum tentu hatinya bagus. Apalagi orang yang jelas-jelas rusak perbuatan zahirnya. Ini menunjukkan hatinya pun rusak. Begitu. Waqalu, dan mereka para ulama mengatakan, tatyibul qalbi lil ilmi ka tatyibil ardi lizzira'ah. Memperbaiki hati untuk menampung ilmu itu sama seperti memperbaiki tanah untuk bercocok tanam. Jika kita ingin bercocok tanam, mestinya kita memilih tanah yang subur supaya tanaman itu juga tumbuh dengan subur, berkembang dan kemudian berbuah. Begitu pula hati. Jika ingin menampung ilmu yang bagus, yang subur, yang kemudian membuahkan akhlak yang mulia, maka perbaikilah ia. Karena ilmu itu ibarat tanah yang subur, karena hati itu ibarat tanah yang subur, dan ilmu itu ibarat tanamannya. Jadi kalau mau bercocok tanam, lalu kemudian hasilnya memuaskan, subur, ya pilih tanah yang bagus. Jangan menanam pohon di tanah yang tandus, gak akan tumbuh. Jangan jadikan hatimu laksana tanah yang tandus, penuh dengan kotoran, gersang, keras, kaku, gak mau mendengarkan nasihat. Jangan sampai seperti itu, karena yang seperti ini tidak akan menampung ilmu. Qala Sayyiduna al-Imam Abdullah ibn Alawi al-Haddad nafa'allahu bih. Berkata Sayyiduna al-Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad, semoga Allah berikan kemanfaatan kepada kita dengan berkat beliau. Kata Imam Abdullah al-Haddad, "Lau ji'ta biwi'ain wasikhin lirajulin turidu minhu samnan aw asalan aw nahwa dhalik, qala laka ruh igsilhu awwalan. Wahada fi umurid dunya, fakaifa tuda'ul asraru fil qulubil wasikhah, atau kama qala." Kata Imam Abdullah al-Haddad, "Lau ji'ta biwi'ain wasikhin," jika engkau datang dengan membawa wadah yang kotor, lirojulin, kepada seseorang, turidu minhu samnan aw asalan aw nahwa dzalik, engkau menginginkan dari orang itu minyak atau madu atau seumpama itu. Datang dari rumah bawa mangkok, wadah, tapi kotor, rigat, kada dicuci, kada dibasuh. Kita bawa kepada seseorang, minta minyak sama dia, minyak goreng, atau minta madu atau yang seumpamanya. Qala laka, tentu orang itu akan berkata kepadamu, ruh, pergi, igsilhu awalan, cuci dulu, iya, yakni wadah itu, awalan, terlebih dahulu. Cuci dulu mangkoknya, cuci dulu wadahnya, ayo cepat pergi sana, cuci dulu. Saya mau ngasih minyak goreng bagus ini, bukan minyak kulanjar, ini minyak goreng yang baru, masa mangkoknya kotor? Saya mau ngasih kamu madu, kok wadahnya kotor? Ayo bersihkan dulu sana wadahnya, kamu cuci dulu sampai bersih, begitu, baru saya kasih madu. Engkau akan merasakan manisnya madu itu tatkala wadahmu sudah bersih. Wahada fi umurid dunya, dan ini kata Al-Imam Abdullah al-Haddad dalam urusan dunia. Kita tidak mungkin memasukkan sesuatu yang bersih ke dalam mangkok yang kotor. Fakaifa, maka bagaimana lagi, tudu'ul asraru, diletakkan rahasia-rahasia Allah fil qulubil wasikhah, di dalam hati-hati yang rusak. Jangan mimpi. Aw kama qala, atau seperti yang dikatakan oleh beliau Al-Habib Abdullah al-Haddad. Air Zam-Zam itu adalah air yang mulia, bersih dan bening.
Tapi jika kita mau minta kepada seseorang membawa gelas bekas minum kopi tapi belum dicuci, penuh dengan ampas kopi, kira-kira orang itu akan memberikan air zam-zam nggak ke kita? Mana gelasnya? Sini, saya mau kasih air zam-zam. Dia bawa gelas bekas kopi, sementara gelas itu belum dicuci. Ya orang nggak bakalan mau. Loh, saya jauh-jauh dari Mekah bawa zam-zam, masa kamu minta dengan membawa gelas yang penuh dengan ampas kopi? Sebening-beningnya air zam-zam, sebersih-bersihnya air zam-zam, kalau dituangkan ke gelas yang penuh dengan kopi, tentu ia akan berubah menjadi hitam. Begitu juga hati yang penuh kotoran. Lalu kita belajar menuntut ilmu agar menampung ilmu tersebut, maka ilmu yang putih bersih menjadi ternoda gara-gara hati kita yang kotor itu, penuh dengan kesombongan, penuh dengan keangkuhan, penuh dengan dendam, kebencian, prasangka buruk kepada orang. Nauzubillah. Itu maksiat hati. Waruya, dan diriwayatkan, annahu, bahwasanya, lamma qadima Syafi'i ala Malikin rahimahumullahu wa qara'a alaihi al-Muwatta hifdhan fa'ajabathu qira'atuhu wa lazamahu. Diriwayatkan bahwasanya lamma qadima Syafi'i ala Malikin rahimahumullah, ketika Imam Syafi'i datang kepada Imam Malik rahimahumullah, wa qara'a alaihi al-Muwatta, dan Imam Syafi'i membaca kepada Imam Malik kitab Muwatta hifdzan, dengan hafalannya. Enggak pakai kitab-kitaban, enggak pakai buku, langsung dengan hafalan. Fa'ajabathu qira'atuh, maka bacaannya Imam Syafi'i itu membuat kagum Imam Malik. Kenapa? Karena tidak pakai buku dan kitab, beliau menyebutkan hadis satu persatu berikut dengan sanadnya, tidak ada yang keliru, semua pas, kuat hafalan Imam Syafi'i, sehingga gurunya Imam Malik kagum. Hebat ini, anak ini hebat, anak ini berbakat, kata Imam Malik. Walazamahu, dan Imam Syafi'i pun melazimi Imam Malik, artinya menuntut ilmu setiap hari kepada beliau. Qala lahu Malik, maka Imam Malik berkata kepadanya, kepada Imam Syafi'i, ya Muhammad, wahai Muhammad. Imam Syafi'i itu namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, sedangkan Syafi' itu nama kakek beliau. Kakek beliau namanya Syafi' bin Sa'ib bin Yazid. Sa'ib bin Yazid sahabat Nabi. Beliau juga orang Quraisy. Nah, jadi Imam Syafi'i dinisbatkan kepada kakeknya yang keempat, yaitu Syafi' bin Sa'ib, sehingga dikenallah dengan Asy-Syafi'i. Nama aslinya Muhammad, abahnya Idris, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kata Imam Malik, ya Muhammad, wahai Muhammad, ittaqillaha, takutlah engkau kepada Allah. Nasihat seorang guru kepada murid, takutlah engkau kepada Allah. Wajtanibil ma'asi, dan jauhilah maksiat. Fa innahu sayakunu laka sya'nun, karena sebab sesungguhnya akan ada kelak bagimu itu makom, kedudukan. Kamu akan memiliki makom, kamu akan memiliki sya'an, kedudukan, kemuliaan. Teruslah bertakwa, jauhi maksiat. Begitulah semestinya seorang guru menasihati murid, mengajaknya takwa, menyuruhnya menghindari maksiat, bukan melarangnya takwa. Ikam ka dosa sholat lagi sudah, ikam sampai. Ikam ka dosa puasa lagi sudah, ikam sampai. Itu bukan guru, penipu.
yang ingin mencelakai kamu, yang ingin menciderai agamamu. Na'udzubillah. Guru itu menasihati yang baik-baik kepada muridnya. Ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah. Disuruh takwa si murid. Wajtanibil ma'asi, dan jauhi maksiat. Meninggalkan salat maksiat. Itu bukan simbol ketakwaan, malah itu simbol kedurhakaan kepada Allah. Meninggalkan salat, begitu juga, dan lain-lain. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat lain, annahu, bahwasanya Imam Malik qala, berkata, kata Imam Malik, innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah zat yang maha perkasa lagi maha tinggi, qad alqa ala qalbika nuran, sungguh telah menitipkan di hatimu nuran, cahaya. Allah sudah berikan ke dalam hatimu, wahai Syafi'i, cahaya. Tidak akan tahu seseorang tentang cahaya kecuali dia adalah ahli cahaya. Imam Malik ahli nur, sehingga beliau tahu nur yang Allah titipkan ke dalam hati Imam Syafi'i. Apa kata Imam Malik? Fala tutfi'hu bil ma'asi, maka jangan engkau padamkan nur itu dengan maksiat. Hatimu sudah terang dengan cahaya, jangan kamu padamkan dengan maksiat. Berarti maksiat itu yang bisa memadamkan cahaya dalam hati seorang mukmin. Kita semua memiliki nur di dalam hati. Nur itulah yang mengajak pian datang hadir ke majelis ini. Andai kata nur itu tidak ada di dalam hati, gak mungkin pian terpanggil untuk hadir ke sini. Karena nur yang ada di hati itulah yang bersinar sampai saat ini. Hati terbuka, terpanggil untuk menuntut ilmu. Maka jangan kamu padamkan cahaya itu dengan maksiat. Nah, jauhi sebisa mungkin maksiat. Jangan memandang yang haram, jangan mendengar yang haram, jangan mengucapkan yang haram, jangan melangkahkan kaki ke tempat yang haram, jangan memegang yang haram. Pelihara, mumpung nur itu masih ada di hati kita. Kalau nggak ada nurnya, nggak mungkin pian sampai ke sini. Nggak mungkin. Di dalam kitab Jawharatut Tauhid, Nazam Jawharatut Tauhid, disebutkan, warujjihat ziyadatul imani bima tazidu ta'atul insani. Dan pendapat yang diunggulkan, bertambahnya iman itu dengan bertambahnya ketaatan manusia. Seseorang semakin banyak berbuat taat, maka semakin bertambah imannya. Iman itu apa sih? Iman itu cahaya yang Allah berikan di dalam hati hambanya. Cahaya iman itu akan bertambah semakin terang dengan berbuat taat. Kalau cahaya di dalam hati semakin terang, maka tidak ada hijab lagi sudah. Tapi kalau hati gelap, tebal dengan hijab, tidak melihat. Wa kana al-Imam Syafi'i rahimahullahu yaqul, adalah Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, kata beliau, syakautu ila waki'in su'a hifdhi, aku pernah mengadukan kepada Waki'. Waki' itu guru beliau, Waki' Ibnul Jarrah. Alhamdulillah, waktu ziarah ke Mesir beberapa waktu yang lalu, kita ziarah ke makam Imam Syafi'i dan ke makam gurunya Waki' Ibnul Jarrah. Karena makam Waki' guru Imam Syafi'i ini tidak begitu jauh jaraknya antara makam Imam Syafi'i. Dan kita ziarah ke sana, alhamdulillah. Mengucap salam ke makam imam kita, imam mazhab kita, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan juga kepada gurunya Al-Imam Waki' Ibnul Jarrah di Mesir. Syakautu ila Waki'in su'a hifzi, saya mengadukan kepada guru saya yang bernama Waki' akan buruknya hafalanku.
fa arsyadani ila tarkil ma'asi, maka beliau menuntun saya kepada meninggalkan maksiat. Artinya, kalau kamu ingin kuat hafalannya, tinggalkan maksiat. Kenapa ya, Bib? Ulun ini kalau menghafalkan pelajaran, menghafalkan ilmu, enggak kuat, cepat hilang. Mau kamu supaya hafalan kuat, supaya tidak cepat hilang? Tinggalkan maksiat. Karena maksiat itulah yang akan memadamkan cahaya ilmu di dalam hati kita, sehingga hafalan kita hilang. Syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani, dan guruku Waqi' memberitahukan kepadaku, mengabarkan kepadaku apa? Bi annal ilma nurun, dengan bahwasanya ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda li'asi, dan cahaya Allah tidak mungkin dihadiahkan kepada orang yang bermaksiat. Masa Allah Ta'ala titipkan cahayanya kepada ahli maksiat? Gak mungkin. Pian punya anak, lalu mau pergi ke tempat yang jauh, masa pian titipkan kepada pemabuk? Masa pian titipkan anak pian kepada penjudi? Gak mungkin kan? Manusia saja bisa memilah-milih, masa Tuhan alam semesta tidak bisa memilah-milih? Wah, anak kalau dititipkan dengan pemabuk, ntar diminumin dia khamar. Anak dititipkan kepada penjudi, ntar ikut-ikutan judi dia. Gak mungkin. Pasti kita akan titipkan anak ke tempat orang yang amanat ketika kita akan pergi jauh. Ulun hendak tulak umroh, nah tolong jagakan anak ulun. Kepada siapa kamu titipkan? Tentunya kepada orang yang amanat. Masa ke pemabuk, masa ke penjudi? Gak mungkin. Kalau manusia saja selektif, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak mungkin Allah titipkan cahaya ilmu ke dalam hati orang-orang yang fasik, orang-orang yang ahli maksiat. Tapi banyak ahli maksiat alim, paham, bisa baca Quran, bisa baca hadis. Itu ilmunya gak ada cahaya. Itu ilmu yang gelap. Itu ilmu yang akan mencelakai dia. Itu ilmu yang akan, na'udzubillah, menjadi hujjah alaih, pedoman yang akan mencelakainya, bukan hujjah lahu, bukan malah menyelamatkannya nanti. Na'udzubillah. Jadi begitu, nggak ada cahayanya itu. Wa qala Sahal ibnu Abdillah, Sahal bin Abdillah At-Tustari, nafa'allahu bih, semoga Allah berikan manfaat kepada kita dengan beliau. Jadi beliau mengatakan, haramun ala qalbin an yadkhulahun nuru wa fihi syai'un mimma yakrahullahu azza wa jalla. Haram atas hati itu bahwa masuk kepadanya cahaya dan di dalamnya masih ada sedikit daripada yang dibenci oleh Allah azza wa jalla. Jika hati kita di dalamnya terdapat hal-hal yang dibenci Allah, gak mungkin Allah Ta'ala akan masukkan ke dalamnya nur. Allah sangat benci dengan kesombongan. Rasa sombong itu ada di hati kita. Gak mungkin Allah Ta'ala titipkan nur di situ. Hilangkan kesombongan tadi. Allah Ta'ala benci dengan dengki, iri kepada orang. Gak bisa melihat orang mendapat kenikmatan, dia marah, jengkel hatinya, mengucapkan kalimat macam-macam, prasangka buruk ini dan itu. Kalau kamu masih punya perasaan seperti itu di dalam hatimu, haram hatimu menerima cahaya dari Allah. Gak mungkin ada cahaya itu dalam hatimu. Keluarkan sifat dengki, iri kepada orang dari dalam hati kita. Kalau di dalam hati kita masih terdapat kebencian dan dendam kepada sesama muslim, gak mungkin Allah Ta'ala titipkan cahaya ke dalam hati itu. Maka hilangkan rasa kebencian dan dendam kepada sesama muslim, supaya Allah Ta'ala titipkan cahaya itu ke dalam hati kita.
Kalau di dalam hati kita masih ada hubbud dunia dan Allah Ta'ala benci dengan dunia, benci dengan hubbud dunia, cinta dunia, maka haram cahaya itu akan masuk ke dalam hati kita. Pokoknya jika masih ada hal-hal yang dibenci Allah dalam hati kita, enggak mungkin Allah Ta'ala akan titipkan nur itu ke dalam hati kita. Mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita, Allah hindarkan dan jauhkan daripada penyakit-penyakitnya. Berusahalah sedikit demi sedikit untuk membersihkan itu dari dalam hati kita, agar hati disinggahi oleh cahaya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, akhlak atau adab orang yang belajar menuntut ilmu adalah al-ikhlasu lillahi fi ta'allumil ilmi. Tulus, ikhlas karena Allah di dalam mempelajari ilmu. Nah, ini yang paling penting. Wa'lam, dan ketahuilah, annahu, bahwasanya la budda li talibil ilmi, harus bagi penuntut ilmu itu, min husnin niyah, daripada memiliki kebaikan niat, keindahan niat, fi ta'allumil ilmi, dalam mempelajari ilmu itu. Idzin niyatu hiyal aslu fi jami'il af'al, sebab niat itulah yang menjadi pokok di dalam seluruh af'al, perbuatan-perbuatan. Yang paling berperan penting dalam perbuatan dan amal seseorang itu niat. Niat yang paling penting. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, hanya saja amal-amal itu dengan niat. Maksudnya sahnya amal tergantung dengan niat. Sampainya amal perbuatan seseorang kepada Allah dan Rasulnya itu bergantung kepada niatnya. Faman kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Kalau niatnya untuk dunia atau untuk wanita yang akan dinikahi, nah sampainya ke sana. Tapi faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Kalau hijrahnya, niatnya dalam berhijrah kepada Allah dan Rasul, maka sampai pula kepada Allah dan Rasul. Tapi kalau untuk dunia, ya dunia. Kadang salah, keliru besar seorang ayah ketika akan menyekolahkan anaknya ke pesantren. Iya, ke sekolahan agama. Nak, kamu gak usah sekolah umum, gak usah kuliah, enggak, sekolah pesantren aja. Orang alim tuh sugih-sugih, tahu lah. Loh, coba lihat ya, guru anu, Habib anu. Ini kada sekolah umum, kada kuliah, sugih aja. Astagfirullahaladzim. Baru mau masuk pesantren, anaknya udah diiming-imingi dunia, diambil-ambil dunia. Bukan malah mengajarkan keikhlasan di hati anak, malah diiming-imingi dunia. Jadi nakai ikam kadusah sekolah umum, pesantren aja sampai jadi orang alim. Zaman kena diundangi orang ke situ kemari diberi duit. Astagfirullahaladzim. Ini orang tua yang tidak paham. Jangan begitu ngasih pelajaran kepada anak. Terus bagaimana niat yang bagus itu? Nih, kita diajari oleh Al-Habib Zain bin Smith. Biar tahu, jangan lagi mengiming-imingi anak dengan dunia. Apa? Fayanbaghi, maka siogianya an yaqsida bihi wajhallahi wal amala bih. Ini yang paling penting, nomor satu. Maka siogianya ia bermaksud, bertujuan bihi dengannya, dengan ilmu yang dituntutnya tadi, wajhallah, zatnya Allah, Allah yang ditujunya, wal amala bih, dan yang kedua mengamalkan dengannya. Ilmu untuk diamalkan karena Allah, ini yang penting. Kemudian apalagi wa ihya asy-syari'ati, dan menghidupkan syariat. Karena syariat ini sudah dari sejak dahulu sampai sekarang banyak upaya-upaya orang-orang kafir ingin mematikan syariat Islam. Nah,
ulama-ulama yang punya ilmu pengetahuan inilah yang berusaha mempertahankannya hingga syariat Islam itu tetap hidup. Orang-orang barat, orang-orang kafir itu berusaha sekali menghilangkan syariat Islam ini, ajaran Islam ini dengan serba-serbinya. Ditawarkan LGBT, ya LGBT, ditawarkan nikah sesama jenis, itu bukan syariat Islam. Mau dibawa generasi-generasi kita agar ikut dengan mereka. Dikirimi kita pakaian-pakaian kafir, pakaian-pakaian mini, lalu dipakai oleh anak-anak muslim. Kasihan. Karena mereka ingin mematikan agama kita, tapi kadang kita tidak pernah sadar. Dikiriminya HP-HP, akhirnya mati agama. Yang ini sibuk dengan HP, sembahyang nggak ingat lagi sudah. Hadir ke majelis taklim koler, malas, asik di HP. Kenapa? Karena itu tujuan mereka. Nah, kamu tuntut ilmu, kamu amalkan dan kamu hidupkan syariat Allah dan syariat Nabi-Nya. Di mana? Mulai dari rumahmu. Ajak anak istrimu sholat berjamaah. Kan kamu sudah belajar fadilat dan keutamaan sholat berjamaah. Ajak anak istrimu dan nasihati. Apabila mereka keluar rumah harus dalam keadaan aurat tertutup. Kan kamu sudah tahu, sudah pelajari batasan-batasan aurat. Kapan lagi diamalkan? Ilmu itu bukan untuk didengarkan, sebatas mendengar, kemudian setelah pulang hilang. Enggak. Ilmu itu buat diamalkan. Kalau ilmu sudah diamalkan, syariat hidup. Begitu. Tapi kalau ilmu tidak diamalkan, ya bahaya. Wal qurba minallahi wa talaba ridhah, dan bermaksud bertujuan dengan ilmu itu adalah al qurba minallah, agar meraih kedekatan dari Allah, wa talaba ridhah, dan agar menuntut keridhaannya. Nah, ini maksud dan niat utama dalam menuntut ilmu, agar bisa dekat dengan Allah, agar bisa menuntut keridhaannya. Ini wa izalatal jahli an nafsihi wa an sa'iril juhal, dan bermaksud bertujuan dengan menuntut ilmu itu izalatal jahli, menghilangkan kebodohan, an nafsihi, dari dirinya sendiri. Kita kalau sudah menuntut ilmu, maka dari asalnya bodoh menjadi pintar. Yaitu ilmu itu kalau dipelajari lalu diamalkan, kita yang bodoh jadi pintar. Dan apa? Dari dirinya wa an sairil juhal, dan dari seluruh orang-orang yang jahil, yang tidak berpengetahuan. Artinya setelah kamu pelajari ilmu dan kamu amalkan, maka kebodohan akan hilang dari kamu, lalu kamu lanjutkan untuk dikabarkan, diberitahukan dan disebarkan kepada orang-orang yang ada di dekatmu, agar mereka juga berpengetahuan seperti kamu. Niatkan seperti itu menuntut ilmu. Kasih tahu, karena orang yang jahil ketika beribadah belum tentu ibadahnya sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Akhirnya tertolak, tapi dia tidak sadar, merasa inilah ibadah, padahal kemungkaran. Hati-hati itu. Sekarang banyak sekali kemungkaran yang berbungkus ketaatan. Hati-hati, dikira ini ibadah, isinya malah maksiat. Dikira ini ketaatan, itu hanya propaganda. Ternyata isinya maksiat. Banyak yang seperti itu. Tapi orang yang punya pengetahuan ilmu, dia dapat memahami, dia dapat membedakan antara ketaatan yang benar-benar dilakukan karena Allah dan antara ketaatan yang hanya bungkus dan labelnya saja, tapi isinya adalah maksiat. Na'udzubillah. Di dalam muqaddimah kitab Bidayatil Hidayah, Imam Ghazali itu selalu mewaspadakan kepada kita akan bujuk rayu syaitan. Hati-hati, kata beliau. Fa innahu yurawwiju al-khaira fi ma'radis syarra fi ma'radil khair.
Syaitan itu kadang melariskan dagangannya, yaitu keburukan fi ma'radil khair, dalam bentuk kebaikan. Laki-laki dan perempuan pacaran supaya kelihatannya bagus, akhirnya apa? Laki-laki memanggil perempuan ummi, perempuannya manggil laki-lakinya abi, supaya pacarannya kelihatan syar'i. Bahlul ente, tetap syaitan itu. Ma khala rajulun wa imra'atun fi makanin illa wa thalithuhuma syaitan. Tidak ada laki-laki dan perempuan menyepi di suatu tempat kecuali yang ketiganya adalah syaitan. Kalau syaitan sudah ada di antara keduanya, maka hal-hal yang tidak diinginkan bisa saja terjadi. Bahkan ada yang mengatakan, walaupun dia sekaliber Hasan al-Basri dan perempuannya seperti Rabi'atul Adawiyah, tetap tidak selamat dari syaitan. Apalagi si Anang lawan si Galuh. Sejak kapan api tidak menyambar bensin? Campur laki-laki perempuan. Hati-hati. Tujuannya bukan tujuannya. Mungkin tujuannya baik. Mungkin label dan namanya baik, tapi tidak didasari ilmu. Akhirnya yang terjadi adalah kesesatan dan maksiat. Ini yang dimaksud oleh Syekh Ahmad bin Ruslan di dalam Zubat. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, amal-amalnya ditolak, tidak diterima. Kenapa? Salah. Kita beramal kebajikan itu harus sesuai dengan yang dikehendaki Allah dan dikehendaki Rasulnya, bukan yang dikehendaki kita. Semaunya dia, emang agama milik dia apa? Makanya di dalam ikrar kita terhadap keimanan kita kepada Allah dan keimanan kita kepada Rasulullah, kita mengatakan, berikrar, amantu billah wa bima jaa 'anillah ala muradillah. Amantu bi Rasulillah wa bima jaa 'an Rasulillah ala muradi Rasulillah. Aku beriman dengan Allah dan dengan yang datangnya dari Allah atas kehendak Allah, dan aku beriman kepada Rasulullah dan dengan ajaran yang ia bawa atas kehendak Rasulullah. Jadi kita beramal ini harus sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul, bukan kehendak kamu. Agama ini milik Allah. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah, ini milik Allah, ini adalah Islam. Jadi harus kita sesuaikan ibadah itu dengan kehendak Allah. Yang membawanya adalah Rasulullah. Ikuti panduannya, ikuti petunjuknya. Jangan kamu ikuti kehendakmu, jangan kamu ikuti hawa nafsumu. Yang penting rami. Bukan begitu ukhuwah Islamiyah dibentuk. Belajar dulu, tanya dulu, musyawarah dulu dengan ulama. Bagaimana cara yang benar dalam menyiarkan agama supaya sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul. Makanya dulu ada seorang ulama sufi, khayyat, kerjaannya menjahit pakaian. Suatu saat ada orang yang nitip kepadanya pakaian untuk dijahitkan, dijadikan baju, nitip kain. Lalu kemudian dia ukur, dan orang itu minta motifnya begini, begini, dan begini. Baik, kata tukang jahit yang sufi tadi, ahli tasawuf, saya akan mencoba untuk menjahitkan seperti yang kamu inginkan. Baik, akhirnya orang itu pulang. Maka si sufi ini pun menjahitkan pakaian orang itu. Beberapa hari kemudian selesai. Setelah pakaiannya selesai, orang itu datang mengambil pakaian yang ia pesan tersebut sesuai dengan perjanjian. Di hari itu dia datang. Lalu dia minta, mana pakaian saya? Sudah selesai? Sudah.
dikasihkanlah. Orang itu lalu membuka pakaiannya. Ternyata tidak sesuai dengan yang dikehendakinya. Ini tidak seperti yang saya pinta. Saya pintanya motifnya begini-begini. Kata dia, ya itu yang saya pahami. Enggak, bukan ini. Akhirnya pakaian itu dilemparkan ke muka tukang jahit yang sufi tadi. Ketika dilemparkan kena mukanya, langsung tubuhnya gemetar sampai pingsan. Orang itu ketakutan. Dikira gara-gara dilempar baju pingsan. Kabur dia. Temannya yang ikut menjahit di tempatnya heran. Setelah beliau sadar dari pingsan, temannya itu bertanya, kenapa kamu pingsan? Kan bisa saja kita belikan kain baru dan kita jahitkan sesuai dengan motif yang diinginkannya. Gak usah takut. Maka lelaki itu terdiam lalu menjawab, ketahuilah, yang membuat aku pingsan bukan pakaian ini, tetapi yang membuat aku pingsan adalah selama ini saya beribadah kepada Allah, selama ini saya sholat, selama ini saya puasa, selama ini saya bersedekah. Saya khawatir nasib sedekah, puasa, dan sholat saya sama seperti baju yang baru saja dilemparkan orang itu. Ketika sampai di hadapan Allah, Allah nanti akan menghardik saya. Hai fulan, saya tidak menginginkan sholat yang seperti ini, yang penuh dengan riya. Saya tidak menginginkan bacaan Quran yang seperti ini nih, yang penuh dengan suka pamer, sum'ah. Saya tidak menginginkan puasa yang model begini. Akhirnya Allah lemparkan itu semua ke wajah saya. Bagaimana nasib saya kelak di hari kiamat? Itu yang membuat saya ketakutan, kata dia. Orang-orang dahulu itu setelah sholat mereka takut sholatnya nggak diterima. Nggak kayak kita, sudah sholat wah rasa masuk surga sudah, kayak ahlul jannah aja udah. Ujub lagi, kededak rasanya nang kayak aku dikintab nih. Ujub, merasa bangga diri. Na'udzubillah. Itu khawatir melakukan aktivitas kegiatan keagamaan tidak sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Sesuaikan aktivitas agamamu dengan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul, bukan dengan kehendakmu atau menurut kebanyakan manusia. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Quran yang menyebutkan, wa in tuti', jika kamu turuti, kamu patuhi, aktsara man fil ardi, kebanyakan orang yang ada di muka bumi ini, yudilluka an sabilillah, mereka akan sesatkan kamu dari jalan Allah. Akhirnya agama umpat-umpatan, nggak punya prinsip. Di sana parami kakak itu, juga di sini parami kayak itu, umpat-umpatan jadinya agamanya. Mengikuti orang banyak, bukan mengikuti Allah dan Rasulnya, bukan mengikuti petunjuk ulama yang dijadikan pedoman orang banyak. Kalau ditegur di sana pang, di sini pang, di situ pang. Ntar kalau orang banyaknya masuk neraka, kamu ikut masuk neraka gitu. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika engkau turuti, patuhi kebanyakan mayoritas orang yang di muka bumi ini tanpa berdasarkan agama, yudilluka an sabilillah, mereka akan sesatkan kamu dari jalan Allah. Jadi begitu. Nah, ini harus dibekali ilmu yang membekali kita untuk selamat dari itu semua. Wa ihya'ad din, dan niatkan, bermaksud dengan menuntut ilmu itu menghidupkan agama. Wa ibqa'al Islam, dan mengekalkan Islam yang selama ini musuh-musuh Islam berusaha untuk menghilangkannya dari muka bumi. Kamu menuntut ilmu berusaha untuk mengekalkan Islam ini. Melawan orang-orang kafir tidak harus menghunus pedang, tidak usah memacu kuda dan berperang. Dengan menuntut ilmu, kamu berhasil melawan mereka. Orang Arab mengatakan, saat ini kita tidak perang fisik, tapi
tapi ghazwatul fikr. Ghazwatul fikr, perang opini, perang pemahaman, perang pemikiran. Ulama berusaha untuk mengembalikan pemikiran-pemikiran orang Islam yang terpengaruh dengan orang Barat agar kembali lagi ke tempatnya yang semula. Orang-orang kafir, orang-orang Barat dan yang ada di sekitarnya berusaha untuk menghilangkan itu. Itu namanya ghazwul fikri atau ghazwatul fikri, perang pemikiran sekarang. Perang pemikiran itu katanya lebih berbahaya daripada perang jasad. Perang pemikiran itu lebih berpengaruh kepada agama daripada sekedar perang jasad. Kenapa? Karena perang pemikiran itu doktrin. Sehingga pemikiran kita diracuni dengan pemikiran mereka, lalu agamanya Islam tapi pemikirannya Barat. Banyak yang kayak gitu. Agamanya Islam tapi pemikirannya sudah seperti orang kafir. Bah, kadanya papa maka itu. Bah, kadanya papa sudah, dia mengentengkan segalanya. Jadi lebih berbahaya daripada perang fisik, karena itu doktrin, mencuci otak. Alhamdulillah. Bisa saja orang itu pakai kopiah, pakai baju gamis, tapi isinya kafir. Mengaku muslim, tapi pemikirannya sudah kabur dengan kekufuran. Banyak. Hati-hati. Nah, bagaimana cara menanggulanginya? Bagaimana cara mengatasinya? Tuntut ilmu, belajar. Dengan menuntut ilmu dan belajar, agama kita terpelihara. Dan kita bisa mengajarkannya lagi kepada orang lain supaya agamanya juga terpelihara. Itu yang dimaksud dengan wa ibqa al-Islam, yaitu mengekalkan Islam. Itu niat kita menuntut ilmu. Dengan cara apa? Bil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar, dengan memerintah dengan kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Dimulai dari mana? Min nafsihi, dari dirinya. Jadi mengajak berbuat baik dan mencegah kemungkaran dari dirinya, wa minal ghairi, dan daripada orang lain juga. Hilangkan kemungkaran dari dirimu dan dari orang lain. Ajak kebaikan untuk dirimu dan untuk orang lain. Biqadril imkan, dengan kadar kemampuannya. Begitu. Itu niat menuntut ilmu. Karena segala sesuatu itu, amal-amal itu didasari dengan niat, pondasinya niat. Kalau niatnya bagus, maka amal ibadahnya diterima sama Allah. Tapi kalau niatnya tidak bagus, sebesar apapun, sebanyak apapun, amal ibadahnya ditolak sama Allah. Dulu ada di zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib, namanya Abdurrahman bin Muljam. Para ulama biasa menyebut Ibnu Muljam. Ulama tidak mau mengatakan namanya Abdurrahman karena itu sangat bagus untuk dia. Nama Abdurrahman itu sangat baik untuk dia dan orangnya tidak sesuai dengan nama. Akhirnya mereka lebih menyingkat dengan sebutan Ibnu Muljam. Siapa sih Ibnu Muljam ini? Dulu Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika datang menghadap Nabi, Nabi tersenyum dan mengatakan kepada Sayyidina Ali, "Wahai Ali, atadri ashqal awwalin?" Wahai Ali, kamu tahu enggak siapa orang-orang yang paling celaka di kalangan orang-orang terdahulu? Siapa? Sayyidina Ali mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Loh, kamu tidak baca Al-Quran apa? Kata Rasul. Di dalam surah Asy-Syams itu kan ada idzim ba'atha ashqaha. Ketika bangkit orang yang paling celaka di kalangan mereka, mengajak orang-orang yang ada di kalangan mereka membunuh onta Nabi Soleh. Ini adalah ashqal awwalin, orang yang paling celaka, paling sengsara di kalangan orang terdahulu, yaitu qatilun naqah, orang yang membunuh onta Nabi Soleh. Idzim ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wa la yakhafu uqbaha. Itu ashqal awwalin,
Orang yang paling celaka dan paling sengsara di kalangan orang-orang terdahulu. Oh, begitu ya Rasul. Iya, kata Nabi. Atadri ashqal akhirin? Pertanyaan kedua, tahukah engkau wahai Ali, siapa orang yang paling celaka di kalangan orang-orang kemudian? Sayyidina Ali tambah bingung. Yang awal saja zamannya sudah terjadi saya nggak tahu ya Rasulullah, apalagi yang akan terjadi di kemudian hari, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nabi tersenyum dan mengatakan, orang yang paling sengsara di kalangan orang-orang kemudian adalah dia yang kelak memukul kepalamu dengan pedangnya. Maksudnya menebas kepalamu dengan pedangnya, lalu kemudian darah mengalir sampai melumuri jenggotmu. Awakainun dzalika ya Rasulullah, apakah itu akan terjadi kepada saya ya Rasul? Iya, kata Nabi. Sayyidina Ali tersenyum. Jadi sudah diberitahukan oleh Nabi bahwa Sayyidina Ali kelak akan mati syahid dan dibunuh oleh orang ini. Tetapi Sayyidina Ali belum tahu siapa pelakunya, karena itu rahasia Allah. Tapi beliau tahu bahwa beliau akan mati syahid. Cuma itu. Cuman siapa yang dimaksud oleh Nabi ashqal akhirin, yang kelak akan membunuh saya, sehingga menebas di tengah-tengah ubun-ubun kepala, lalu kemudian darah mengalir sampai jenggot. Saya nggak tahu siapa orang itu. Misteri, masih misterius. Waktu demi waktu berlalu, Rasulullah sudah meninggal dunia, Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah, Sayyidina Abu Bakar wafat, Sayyidina Umar jadi khalifah, Sayyidina Umar wafat, Sayyidina Utsman jadi khalifah. Lama sekali udah. Akhirnya Sayyidina Ali yang jadi khalifah setelah Sayyidina Utsman wafat. Sudah beberapa waktu beliau jadi khalifah, lalu kemudian beliau sholat subuh berjamaah di Masjid Nabawi. Ketika keluar dari masjid, tiba-tiba datang sosok orang dengan cepat menghunuskan pedangnya dan menebaskannya ke arah kepala Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sehingga beliau terduduk ke tanah. Dan darah itu mengalir sampai melumuri jenggotnya. Beliau teringat sabda Nabi, beliau tersenyum dan mengatakan, shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah saat kematianku, kata beliau. Kepalanya berlumur darah sampai ke jenggotnya. Karramallahu wajhah. Setelah menebas kepala Sayyidina Ali, orang itu kabur, tapi karena sahabat dan para tabi'in yang jumlahnya cukup banyak, akhirnya berhasil menangkap orang itu. Ternyata setelah dilihat, orang tersebut tidak lain adalah Ibnu Muljam. Siapa Ibnu Muljam? Sosok yang sangat taat kepada Allah. Setiap malam dia tahajud, setiap siang dia puasa, baca zikir dan baca Quran. Ternyata yang dimaksud oleh Nabi ashqal akhirin, orang yang paling celaka di kalangan orang-orang kemudian adalah dia. Tahajudnya tidak ada gunanya, puasanya tidak ada gunanya, zikir dan bacaan Qurannya semua sia-sia, karena dia dinas oleh Nabi ashqal akhirin, dan seorang pembunuh, dan yang dibunuhnya tidak tanggung-tanggung, seorang khalifah, pimpinan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah Sayyidina Utsman, khalifah yang keempat Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah, suami Fatimah, ayah dari Al Hasan dan Al Husain. Tak tanggung-tanggung, luar biasa. Iya, berarti sholatnya, puasanya, ibadahnya, zikirnya, bacaan Qurannya gak menjamin. Sampai kemudian ketika orang-orang marah sama dia, ada di antara mereka yang memutus telinganya. Ada juga yang memutus jarinya. Dia mengatakan, silahkan engkau mutilasi tubuh saya satu persatu, tapi jangan engkau potong lidah saya. Masih sempat orang ini bilang seperti itu. Akhirnya ditanya oleh salah seorang yang hadir ketika itu, emang kenapa dengan lidahmu? Karena saya masih ingin berzikir kepada Allah. Subhanallah, masih saja ngeyel kayak gitu. Akhirnya ditarik sama seorang, dipotong lidahnya. Pekerjaan yang zahiriyah ini semua orang bisa melakukan, tapi niat hati belum tentu semua orang bisa memperbaikinya. Kenapa orang yang gemar tahajud, gemar puasa, gemar baca Quran dan zikir matinya kayak gitu? Apa kira-kira yang janggal? Kalau secara zahir nggak ada yang janggal, tapi hatinya yang janggal.
Tahu nggak kenapa dia melakukan itu? Karena ingin meminang seorang wanita, dan wanita itu tidak mau dikawininya kecuali dengan mahar yang mahal. Apa? Nyawa Ali bin Abi Thalib. Karena wanita ini balas dendam kepada Sayyidina Ali, sebab dulu di dalam perang Badar ada keluarganya yang meninggal, yang mati. Orang-orang kafir terdahulu dendam dia pada Sayyidina Ali. Akhirnya apa? Abdurrahman ingin mengawini wanita itu. Kata dia, kalau kamu ingin mengawini saya, bayar dulu maharnya, dan maharnya sangat mahal. Kata Abdurrahman bin Muljam, berapa maharnya? Saya akan usahakan. Kata dia, maharnya bukan uang, tapi nyawa Ali bin Abi Thalib. Sudah tahajudnya, witirnya, puasanya, zikir dan bacaan Qurannya habis gara-gara hawa nafsu yang ada di hatinya, gara-gara niatnya yang tidak tulus dalam beribadah. Bukankah innas salata tanha anil fahsya wal munkar? Sesungguhnya salat mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Ini malah membunuh, bukan mungkar lagi, mungkar di atas mungkar, membunuh. Yang dibunuhnya orang yang sangat mulia, bukan sembarangan. Nah, itulah hati. Hati-hati ya, hati kita itu dijaga betul-betul. Nah, orang yang menuntut ilmu itu yang paling penting hatinya dulu. Mudah-mudahan Allah peliharakan hati kita sehingga amal kita tidak rusak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala hindarkan kita dari penyakit-penyakit hati. Allah bersihkan hati kita sebagaimana Allah bersihkan hati para nabinya, para sahabatnya, para aulia dan para salihin. Mashuban kullu dzalik bi khairin lutfin wa afiyah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala singkirkan segala penyakit dan hiasi hati kita dengan akhlak yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Ini ada permintaan dari jamaah majelis untuk kita bacakan Al-Fatihah ayat